Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati saudara, kiranya Roh Kudus menjamah dan memberkati hidup saudara ketika menyaksikan program siaran langsung ini. Apabila saudara membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi 083 8993 89910. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam program siaran langsung renungan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk di dalam renungan kebenaran firman Tuhan, saya ingin memutar satu buah pujian karena ini adalah suasana Natal bagi kita semua. Maka saya akan memutar satu instrumen Natal untuk kita dengarkan bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Kiranya lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mendengarkan.
Haleluya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan satu instrumen kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Hari demi hari kami lewati bersama dengan Tuhan. Maka kami tidak takut apapun hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini, izinkanlah kami membuka hati kami sepenuhnya, agar Roh Kudus, mari Engkau berbicara seluas-luasnya dalam hidup kami, memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Bapa, Engkau ambil alih program siaran langsung renungan firman Tuhan malam ini. Kami rindu melalui program ini banyak orang dimenangkan. Kami rindu melalui program ini ada begitu banyak orang yang dapat mendengar Injil, kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati mereka dapat dibuka dan mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini dengan kuasa yang tidak terbatas dari sorgawi. Dan biarlah Engkau pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa dalam program siaran langsung. Tetapi hari ini, puji Tuhan, melalui kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa kembali lagi untuk berjumpa melalui program siaran langsung renungan firman Tuhan. Saya percaya bahwa melalui program ini, saya rindu kita semua diberkati Tuhan. Saya rindu kita semua dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 20 ya. Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi saudara. Dalam terjemahan baru dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah Yesus katakan kepada kita. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam dunia ini kita pasti akan menemukan orang-orang yang tidak senang atau tidak suka dengan diri kita.
Kalau seseorang sudah tidak senang atau tidak suka pada diri kita, maka ia akan selalu mencari kesalahan-kesalahan kita. Walau kita sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, tetap saja mereka akan mencela kita dengan berbagai dalih. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Pada ayat ini kita akan menemukan bahwa firman Tuhan memberikan contoh kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri adalah dua sosok pribadi yang dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perkatakan, selalu saja disalahkan. Yohanes Pembaptis dikatakan kerasukan setan karena ia tidak makan dan tidak minum. Kemudian mereka juga tidak menyukai Yesus dengan mengatakan Yesus seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yohanes Pembaptis dan Yesus selalu saja disalahkan oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kita perlu menyadari bahwa kita pun akan mengalami nasib yang sama. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Tetapi realitanya, kamu bukan dari dunia ini, melainkan Yesus telah memilih kita semua dari dunia ini. Sebab itulah dunia membenci pengikut-pengikut Kristus. Ingatlah apa yang Yesus katakan kepada kita. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Yesus, mereka telah membenci Yesus, mereka juga akan menganiaya kita dan akan membenci kita. Jikalau mereka menuruti firman Allah, maka mereka juga akan menuruti perkataan kita. Karena perkataan kita, pengikut-pengikut Kristus, berdiri di atas kebenaran, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dunia zaman ini telah hilang, telah lenyap oleh karena perkembangan teknologi digital yang begitu hebatnya. Perkembangan teknologi telah memanjakan kehidupan manusia. Manusia makin menjauh dari Tuhan. Bahkan manusia tidak tertarik lagi pada firman Tuhan. Ini realita yang harus kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hati manusia saat ini, di akhir zaman ini, sudah seperti robot. Zaman sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Kehidupan manusia seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan oleh Rasul Paulus. Manusia sudah mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah tidak mau berlaku baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus
anak-anak Allah. Ketika kita melihat dunia ini, keadaan manusia di akhir zaman sekarang ini, sudah sangat memprihatinkan kehidupan kita. Sangat memprihatinkan. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu. Tidak penting bagaimana dunia memandang kita. Tidak penting bagaimana dunia membenci kita. Tidak penting bagaimana dunia menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, fokuslah pada bagaimana kita memandang orang lain. Dan yang paling terpenting dalam hidup kita adalah kita harus fokus bagaimana Yesus memandang kehidupan kita. Sehingga ketika kita harus menghadapi aniaya, kita harus menghadapi penderitaan, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa, Bapak Ibu. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, tidak penting bagaimana dunia memandang kita. Tidak penting bagaimana dunia menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi satu hal yang sangat penting yang perlu Bapak Ibu pegang teguh hari ini adalah bagaimana Yesus memandang diri kita. Bagaimana kita juga memandang orang lain. Ketika Yesus memandang manusia dengan penuh belas kasihan, maka kita pun sebagai anak-anak Allah harus memandang orang-orang yang belum percaya kepada Kristus dengan penuh belas kasihan, agar mereka dapat mendengar Injil kebenaran dan mereka bisa mengalami jamahan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita. Kita bukan dari dunia ini. Oleh sebab itu dunia membenci kita. Inilah realita yang perlu kita hadapi hari-hari ini. Begitu banyak penganiayaan, begitu banyak penderitaan yang harus kita tanggung sebagai pengikut Kristus. Kita mendengar kabar beberapa bulan yang lalu, ada begitu banyak orang Kristen mengalami aniaya. Bahkan tidak jarang mereka harus mengorbankan nyawa untuk membela iman mereka di dalam Tuhan. Tetapi dengar baik, firman Tuhan malam ini mengingatkan kembali kepada kita, jangan takut, jangan gemetar. Sebab dalam kitab Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan mengingatkan, dunia memang membenci manusia yang mengikut Kristus. Dunia memang membenci kita semua. Dan apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan selalu saja salah di mata dunia ini. Karena apa? Karena memang kita bukan lagi dari dunia ini. Tentulah dunia akan membenci kamu. Karena dunia telah lebih dahulu membenci Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak setiap pengikut Kristus dimanapun kalian berada, dalam suasana Natal seperti ini, kita kembali mengingat kasih Allah, bukan hanya kepada diri kita. Mungkin saat ini kita sudah menerima kasih itu, tetapi ada begitu banyak orang di luar sana
yang belum mendengar tentang Injil, yaitu mendengar tentang kasih Allah kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Allah tidak memilih, Allah tidak hanya mengasihi satu atau dua orang, Allah mengasihi seluruh manusia di dunia ini. Siapapun engkau, dari manapun asalmu, Allah mengasihi kita semua. Allah menyayangi kita semua. Oleh sebab itu, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia menanggung setiap kutuk dosa semua manusia. Tetapi satu syaratnya adalah kalau kita mau percaya kepadanya. Maka dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab hidup yang kekal itu, satu-satunya menuju pada kehidupan kekal itu adalah Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segenap jalanmu, maka Ia akan meluruskan setiap jalanmu. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang dikatakan dunia tentang kita, itu tidak penting. Yang terpenting adalah fokuslah bagaimana Yesus memandang kita. Dan kerjakanlah apapun yang Tuhan percayakan bagi kehidupan Anda. Apapun itu. Selamat berkarya bagi Tuhan. Dan jadilah saluran-saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pejamkan matamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan mau menjamah hidupmu. Biarlah di momen Natal yang mendatangkan sukacita kepada kita. Bukan hanya sekedar sukacita karena kita merayakan Natal dengan pesta pora, tetapi kita merayakan Natal dengan makna yang benar, yaitu Natal menunjukkan sebuah kasih Allah kepada dunia ini. Bukan hanya kepada pribadi kita, tetapi Natal ditujukan kepada semua orang. Barang siapa yang mau percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Ya Tuhan, lingkupi kami dengan roh-Mu, agar hati kami tidak menjauh dari kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat membuat hidup kami lebih berarti bagi orang lain. Bukan hanya kami menerima keselamatan, tetapi kami dapat membagikan keselamatan itu kepada semua orang. Sebab kami percaya Tuhan Yesus mengasihi semua manusia di dunia ini. Pakailah kami Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi alat saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Biarlah melalui perkataan kami, perbuatan kami, sikap dan gaya hidup kami, sungguh-sungguh kami dapat memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya tutup renungan ini, saya mau membacakan satu ayat untuk Bapak Ibu simak dengan baik. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya kita semua dapat menjadi saluran berkat bagi semua umat manusia melalui perkataan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.